Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? 1 bulan lebih kita tidak bertemu, berkumpul, bermain dan belajar bersama. Karena corona melanda negeri ini. Tapi kalian tidak usah takut. Tetap semangat untuk belajar, memuji Tuhan, membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Pagi hari ini, dari rumah kalian masing-masing, mari kita beribadah bersama-sama. Kita mau memuji Dia, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan akan memberikan sukacita dan pengharapan yang pasti. Anak-anak semua, mari kita akan mengawali ibadah kita pagi hari ini dengan terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan. Ambil sikap doa yang baik, mari kita akan lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Allah Roh Kudus. Kami sungguh mengucap syukur karena Tuhan, Engkau Tuhan yang baik buat kami. Tuhan sudah memberikan kepada kami kesehatan, sukacita, hingga pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama akan beribadah kepada Tuhan. Tuhan berkatilah ibadah kami. Meskipun ibadah ini ibadah online, biarlah Tuhan tetap memberkati kami. Berkati Miss dan Mister yang akan menyanyi, berkati juga Miss Erna yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah kami semuanya diberkati Tuhan melalui ibadah ini. Ajar kami untuk kami boleh beribadah dengan baik, beribadah dengan tertib, membuka hati kami, pikiran kami, untuk kami menerima berkat dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, segala yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Sungguh teramatkan, kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, segala yang telah kau perbuat di dalam hidup.
Selamat pagi anak-anak. Kita bersyukur pagi ini masih diberikan kesehatan dan dalam suasana yang berbeda kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Walaupun kita tidak bersama-sama seperti biasa di sekolah, tetapi biarlah ini tidak mengurangi sukacita kita. Mari kita berdoa dulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih. Pagi ini kami mau bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, Kau pimpin kami sehingga kami mengerti firman Tuhan dan kami dapat melakukannya. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Anak-anak, kita akan belajar firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ke-20 ayat 11 sampai ayat yang ke-18. Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-18. Saya akan membacakan bagi kita semuanya. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Anak-anak, kita hari ini mau belajar masih seputar tentang kebangkitan Yesus. Ada banyak orang yang tidak percaya dengan kebangkitan Yesus. Ada yang mengatakan bahwa Yesus itu tidak bangkit, tetapi hanya pingsan. Ada juga yang bilang bahwa mayat Yesus itu dicuri para murid. Makanya waktu Maria melihat kubur Yesus, kuburnya kosong. Dan kita ingat salah satu murid Yesus bernama Thomas. Dia juga tidak percaya bahwa Yesus itu bangkit. Dia baru percaya ketika dia bisa mencucukkan tangannya, jarinya ke tangan bekas paku dan ke lambung bekas tombak. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, apakah kita hari ini juga menjadi orang-orang yang seperti Thomas atau seperti yang lainnya yang tidak percaya bahwa Yesus itu telah bangkit? Peristiwa kebangkitan Yesus pertama kali disaksikan oleh Maria Magdalena, yang hari itu dia datang ke kubur Yesus. Maria pun juga menyangka bahwa mayat Yesus telah dicuri orang. Makanya kalau kita lihat dalam bacaan kita, Maria menangis dan berusaha cari di mana mayat Yesus. Dia sedang sedih dan hatinya juga sangat susah. Dia menangis dan dia juga berusaha mencari di mana mayat Yesus itu disembunyikan. Ketika dilihatnya malaikat, Maria berkata, "Tuhanku telah dicuri orang." Lalu dia juga katakan, "Tolong katakan, tunjukkan di mana mayatnya disembunyikan." Anak-anak, kita bisa bayangkan Maria yang pada saat itu sedang panik. Dan di tengah kepanikannya, kemudian dia juga menangis. Bukan hanya menangis, dia juga berusaha mencari di mana mayat itu. Lalu di tengah-tengah ketakutan dan kepanikannya, Maria mendengar ada suara yang menyapanya. "Ibu, mengapa engkau menangis?" Maria langsung menoleh ke arah suara tersebut dan dia menyangka bahwa yang menyapanya itu penunggu taman. Dia tidak menyangka bahwa yang menyapanya itu adalah Yesus. Kemudian yang dikatakan oleh Maria adalah, Maria memohon, "Tuan, jika Tuan yang mengambil, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Tetapi Yesus berkata kepada Maria,
Dia katakan Maria. Dan ketika Maria menoleh, Maria langsung menjawab Rabuni. Rabuni itu dalam bahasa Ibrani yang artinya guru. Kemudian ketika Maria melihat bahwa yang di belakangnya, yang menyapanya itu adalah, dia tahu bahwa itu adalah Yesus, reaksinya dia adalah dia langsung bersukacita. Dan dia kemudian menceritakan apa yang dia lihat hari itu kepada para murid, dan juga itu disampaikan kepada yang lainnya. Anak-anak yang dikasih Tuhan, coba bayangkan betapa senangnya Maria hari itu. Yang tadinya dia takut, dia panik, kemudian dia susah, dia juga menangis, tetapi sekarang dia bersukacita. Anak-anak, hari ini mungkin kita seperti Maria yang juga sedang takut, atau juga ada yang sedang sedih, atau juga ada yang sedang menangis. Mungkin ada yang sedang takut karena situasi yang tidak enak dan sampai hari ini belum berakhir. Mungkin ada juga yang sedang sedih karena tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasa, tidak bisa sekolah, tidak bisa bermain. Mungkin juga ada yang sedang menangis karena sudah mulai bosan di rumah. Kegiatannya itu-itu saja. Dan sudah ingin bertemu dengan teman-teman yang lainnya. Ketakutan, kesedihan, dan tangisan yang sedang kita alami hari ini, itu adalah hal yang biasa. Karena ada hal yang lebih menakutkan dari semuanya itu. Apa itu? Jika Yesus tidak bangkit, maka dosa-dosa kita tidak bisa dihapuskan. Anak-anak yang dikasih Tuhan, karena hanya Yesus yang mampu menyucikan dosa-dosa kita. Melalui pengorbanannya di kayu salib, kita sadar bahwa Dia menyucikan dosa kita. Pada hari yang ketiga dia bangkit. Lalu dia juga kembali kepada Bapa, menyediakan tempat bagi kita, orang-orang yang dikasihinya. Keselamatan kekal itu diberikan oleh Yesus bagi kita, yang sampai hari ini kita terus berharap dan berserah kepadanya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur di tengah-tengah situasi dunia hari ini yang menakutkan, tetapi kita kembali disapa oleh firman Tuhan. Yesus memberikan pengharapan bagi kita. Mari kita jalani hari-hari kita yang mungkin tidak enak ini dengan sukacita, walaupun itu berat. Percayalah bahwa Yesus yang sudah bangkit akan memberikan kekuatan untuk kita bisa melewati masa-masa sulit ini. Maria bersukacita walaupun sebelumnya dia takut dan menangis. Kita pun juga pasti diberikan sukacita oleh Tuhan. Tetap semangat buat kita semuanya dan jaga kesehatan. Tuhan Yesus beserta dengan kita. Yang mulai bosan, belajar untuk bisa memaknai akan hari-hari kita. Bahwa ingat, ada yang lebih menyedihkan. Kita bersyukur jika hari ini kita terus diberikan kesehatan. Jalani hari ini dengan sukacita karena Yesus beserta dengan kita. Jangan takut, jangan panik, jangan khawatir, dan juga jangan menangis terus. Karena Dia yang memberikan pengharapan bagi kita. Selamat Paskah buat kita semuanya, walaupun mungkin sudah terlambat, tapi tidak ada yang terlambat bagi kita. Mari kita saling menguatkan dan juga kita terus saling mendoakan. Biarlah firman Tuhan pagi ini mengingatkan kita. Maria yang takut, Maria yang sedih diberikan sukacita oleh Tuhan. Dan kita pun hari ini tentu akan terus diberikan juga sukacita oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya menolong kami menjalani hari-hari ke depan. Dalam situasi sulit hari ini yang Tuhan izinkan, mampukan kami menjalaninya bersama dengan Tuhan. Kami tahu bahwa kami mungkin juga mulai bosan. Kami menangis, kami takut, kami khawatir. Tapi Tuhan tolonglah kami supaya kami bisa melewati semuanya bersama dengan Engkau. Kami ingin tetap bersyukur dalam situasi apapun, karena dalam keadaan apapun Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.